Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar saudara-saudara sekalian? Semoga saudara-saudara dalam keadaan sehat dan juga mendapatkan rezeki berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Pada hari ini saya akan membahas sebuah podcast yang sangat singkat dari karya buku saya, yaitu membahas kebijakan politik Amerika di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump pada tahun 2026. Ya, jadi kita bisa melihat Presiden Donald Trump melakukan banyak ekspansi militer, melakukan banyak perubahan gaya politik, dan juga banyak mempertimbangkan politik luar negeri yang bersifat transaksional. Artinya dia akan memperjuangkan mati-matian kebijakan politik Amerika yang disebutkan dengan kepentingan bisnis jangka panjang. Amerika di bawah Donald Trump memang kita bisa melihat seperti seorang koboi yang bisa menembak atas bawah kiri kanan maupun menembak ke segala arah tanpa kita pernah duga sebelumnya. Kita bisa melihat bagaimana penyerangan Amerika ke Venezuela dan menangkap Presiden Venezuela Maduro, kemudian mengancam Iran untuk melakukan perubahan rejim segera mungkin, dan juga atas nama kepentingan nasional Amerika di bidang energi mengancam Denmark untuk melepaskan Greenland. Kita bisa melihat ini adalah sebuah langkah yang sangat berani, langkah yang tidak pernah dipikirkan oleh banyak sejarah bahwa Donald Trump begitu berani, karena dia adalah seorang presiden Amerika yang berlatar belakang sebagai bisnismen. Jadi dia selalu menghitung rugi setiap kebijakan yang dia buat. Ketika dia melihat sebuah keuntungan bagi Amerika dan juga bagi bisnisnya dia, maka dia akan memperjuangkan hal itu secara menyeluruh. Artinya adanya totalitas kerja keras, dan ini sangat menakutkan bagi banyak negara, karena sekarang ini hukum di internasional itu hampir tidak ada. Yang ada adalah hukum Trump atau the Trump Law in International Relation. Jadi dalam hubungan internasional yang ada sekarang hukum Trump. Donald Trump juga tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh United Nations atau PBB, bahkan terus mengancam akan mengundurkan diri. Dan ini sebuah hal yang sangat berbahaya bagi dunia. Bahkan dia mendirikan sebuah PBB tandingan yang dipimpin oleh dia, itu Board of Peace, yang kita harus bayar lebih dari 10 triliun untuk bisa bergabung. Dan Donald Trump menjanjikan bahwa mereka bisa bekerja dengan Amerika Serikat dan juga memangkas birokrasi yang sangat rumit, apa yang seperti terjadi di United Nations atau Persatuan Bangsa-Bangsa. Bahkan jika Board of Peace ini menjadi sebuah PBB alternatif, bisa jadi PBB yang menjadi wadah bagi seluruh dunia sebagai tempat untuk kepentingan bersama bisa bangkrut dan tidak relevan jika ini benar-benar terjadi. Bahkan secara terang-terangan Donald Trump menawarkan Rusia juga, Cina juga untuk bergabung, tetapi tetap yang akan memegang kendali adalah Amerika Serikat. Bahwa politik dominasi Amerika sangat terasa pada abad 21, bukan hanya ancaman perdagangan, tetapi juga ancaman serangan militer jika hal itu membahayakan kepentingan Amerika. Apa yang terjadi di Venezuela, apa yang terjadi di Iran, apa yang terjadi di Greenland adalah tidak menentukan kepentingan Amerika. Maka Amerika dengan sangat cepat, atau kita berada dengan super cepat, mereka berani untuk melakukan kegiatan militer secara langsung dan tidak langsung. Kegiatan militer secara langsung seperti di Venezuela, tidak langsung dengan kegiatan spionase seperti di Iran saat ini, dan juga kemungkinan Greenland. Dan ini menunjukkan awal dari babak baru pemerintahan Amerika, bahwa Amerika akan mendominasi politik abad 21, bukan hanya ancaman belaka, tetapi
tindakan nyata, dan ini sangat membuat banyak negara sangat sulit menentukan arah dari kebijakan Donald Trump. Sedangkan yang mengetahui dari arah kebijakan Donald Trump itu adalah Donald Trump itu sendiri. Saya Septian Jatuh dari Gabah Satu, terima kasih banyak.